Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagimu segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami mau belajar firman-Mu, berikan hikmat, pengertian, dan pewahyuan. Turun di antara kami, buat kami ngerti kebenaran sehingga mata hati kami dibukakan, kami berjalan dalam kebebasan, dalam kemerdekaan bersama Tuhan, dan hidup kami melihat masa depan penuh pengharapan karena Allah menyediakan sesuatu yang baik buat masa depan kami. Buat kasih-Mu, anugerah-Mu, kami kembalikan untuk hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur malam hari ini. Kami percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, di dalam Indonesia atau di luar Indonesia. Kami percaya urapan tidak dibatasi tempat dan waktu, serta ruangan. Urapan yang tanpa batas itu turun di tengah kami, mengurapin kami. Terima kasih. Malam hari ini kami mau belajar dengar apa yang Kau mau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, 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 amin. Welcome home, selamat datang. Saya kembali ke rumah. Saya kalau di PD Victory itu saya merasa seperti rumah sendiri, karena di tempat ini ada orang-orang yang luar biasa, sekalipun hidupnya kadang biasa. Banyak orang di tempat ini yang akan mengalami sesuatu yang ilahi, mengalami pemulihan. Coba angkat tangannya dulu, mana? Ini dari luar negeri, dari Bali, Jakarta, Semarang, mana lagi? Malang, orang Malang, sampai jumpa. Di Amerika, ada ibu yang dari Italia. Urapan tidak dibatasi tempat dan waktu. Percaya saja bahwa Allah sanggup menjamah engkau di tempat kamu duduk. Kamu dengar firman, hanya dibutuhkan sepatah kata saja, hidupmu sanggup diubahkan Tuhan. Katakan amin. Dibutuhkan satu patah kata yang keluar dari mulut Tuhan, dan engkau terima, itu sanggup membuat hidupmu berubah, masa depanmu berubah. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan, kita percaya kita berjalan sama Tuhan, hidup kita akan mengalami kemerdekaan, mengalami breakthrough dan terobosan. Haleluya. Mana ibu-ibu yang luar biasa ini? Hari ini kita akan belajar kebenaran. Bapak Ibu, banyak orang sudah ikut Tuhan bertahun-tahun, tetapi yang dilihat, yang dipikirkan adalah masa lalunya. Sudah rajin ibadah, sudah rajin pelayanan, tapi masih terikat dengan masa lalu. Kenangan masa lalu, perkataan masa lalu, perbuatan di masa lalu, perlakuan orang lain di masa lalu. Nah, banyak orang kalau dikuasain oleh masa lalunya, dia nggak bisa ngelihat ke depan. Dikit-dikit yang diingat-ingat, aku tuh dulu loh pernah disakiti, aku dulu pernah diperlakukan jelek, aku dulu itu loh pernah dihianatin, pernah diselingkuhin, aku dulu itu loh pernah dilecehkan dan lain sebagainya. Siapa banyak yang sering kali ngomong begitu? Aku dulu. Hari ini meski berubah, yang dilihat bukan masa lalu, tapi kita lihat masa depan. Angkat tangan dulu. Halo, mana? Kita mau lihat masa depan. Kalau kita lihat masa lalu, tidak ada gunanya sama sekali. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Ini ada bapaknya atau enggak ada ini? Saya berdoa ada bapaknya juga ikut ibadah. Hidup kita tidak ditentukan oleh hari yang kemarin. Hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan orang lain yang dikatakan kemarin atau lusa. Hidup kita juga tidak ditentukan oleh perlakuan orang lain atau perlakuan suamimu yang buruk, yang jelek, atau engkau dihianati. Hidupmu tidak ditentukan oleh hari kemarin. Hidupmu ditentukan oleh janji Tuhan untuk melihat masa depan. Amin. Saya berdoa di sini semuanya orang udah ngalami kelahiran baru. Kalau engkau nggak ngalami kelahiran baru, belum tahu artinya kelahiran baru, nanti chat Ibu Ailing atau Ibu Eli atau Mami bisa. Nanti doain biar ngalamin kelahiran baru. Karena tanpa kelahiran baru, kita nggak memiliki kuasa dan otoritas. Kelahiran baru itu membuat kita ini ngalami Tuhan. Yang dulunya kita nggak kenal Tuhan, kita undang Yesus masuk dalam hati kita. Tuhan berikan hati yang baru dan roh yang baru. Hati yang baru dan roh yang baru itu jadi tempat tinggalnya Tuhan. Kalau kita belum ngalami kelahiran baru, berarti kita masih pakai manusia lama kita, roh yang lama.
Roh yang lama itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Manusia kan ada 3 bagian. Saya udah sering kali ngomong, roh, jiwa, dan tubuh. Rohmu itu harus diperbaharui dulu. Seperti Yeskiel pasal yang ke-36 ayat 25, 27. Tuhan berikan hati yang baru dan roh yang baru. Hati yang baru itu jadi tempat tinggalnya roh Tuhan. Dan mulai saja itu Tuhan tinggal di dalammu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu percaya bahwa roh Tuhan tinggal di dalam hidupmu, seperti di 2 Korintus 3 ayat yang ke-17, coba buka. 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Harusnya setelah kita mengalami kelahiran baru, yang ngontrol dalam diri kita itu bukan pikiran kita, bukan perasaan kita, bukan kemauan kita, bukan kehendak kita. Harusnya roh Tuhan yang tinggal di dalam kita. Harusnya roh Tuhan yang tinggal di dalam kita itu ngontrol dan mengendalikan. Makanya hidup kita harus kita berikan dulu sama Tuhan. Kalau yang ngontrol hidup kita itu adalah pikiran kita, kemauan kita, kehendak kita, itu adalah daerah jiwa. Apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasa, apa yang kamu mau itu ngontrol hidupmu. Tidak heran bisa sudah punya anak 2, sudah punya anak 3, tapi yang diingat-ingat masa waktu dulu pacaran. Aku dulu kok nyesel ya kenapa nikah sama lakiku ini. Masih diingat-ingat masa pacarannya. Karena apa? Fisiknya kelihatan tidak terpenjara, tetapi jiwanya terpenjara oleh masa lalu. Pikiran yang masa lalu masih diingat-ingat, perasaannya masih ngikat begitu rupa. Nah, kalau kita ini nggak ngalami kemerdekaan, engkau akan dikontrol oleh masa lalumu, dikontrol oleh perasaanmu, dikontrol oleh kehendakmu. Kalau engkau dikontrol oleh kemauan dan kehendakmu, engkau menjadi orang Kristen yang bisa duduk di gereja, bisa pelayanan, bisa nyembah Tuhan, tetapi kelakuanmu persis seperti orang dunia. Amin. Do you mudeng or not ini? Yang mudeng angkat tangannya. Kalau kita nggak ngalami kemerdekaan di dalam jiwa kita dan kita serahkan sepenuhnya sama Tuhan, jiwa akan ngikut, memimpin, mengendalikan manusia roh kita loh. Dan jiwa ini, apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau nih, kalau mengendalikan jiwa ini nggak suka sama Tuhan, membuat engkau menjadi manusia duniawi. Membuat manusia yang hanya sekedar beragama, bisa beribadah di gereja, tapi pada praktek hidupmu persis seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Banyak orang Kristen terpenjara oleh masa lalu. Bapak Ibu, kenapa banyak orang kepahitan? Kenapa sih orang itu bisa kepahitan? Karena ingat masa lalu kan? Ingat perlakuan buruk orang lain, atau perlakuan buruk suaminya, atau perlakuan buruk orang tuanya, atau perlakuan buruk siapapun gembalanya, bisa jadi, diingat-ingat. Padahal perkataan buruk orang lain itu sebenarnya nggak menentukan hidup kita. Tapi karena kita pikirkan dan terus kita simpan hal yang buruk di dalam diri kita, yang buruk kita simpan terus, lama-lama kita yang di dalam diri kita isinya yang jelek, yang tidak berkenan, isinya yang melukai dan menyakitin. Perhatikan, mata kita, telinga kita, ini adalah pintu gerbang masuknya semua informasi. Kalau ini nggak disaring dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan semua terima informasi yang tidak benar, yang sampah. Kalau Bapak Ibu pernah ngalami luka di masa lalu, pernah ngalami sakit hati atau perlakuan buruk siapapun orangnya, dan sampai hari ini kamu ingat, artinya masih ada kamu simpen di dalam ini. Dan mulai kamu dengar firman ini, kamu harus melepaskan salah satunya pengampunan. Nggak bisa, kamu harus melupakan masa lalumu, dan kamu akan melihat ke depan. Nggak bisa kita melihat masa lalu terus. Kalau Bapak Ibu menyetir mobil, terus-terusan ngelihat spion, yang lihat ke depan. Kalau Bapak Ibu ngelihat spion, lama-lama nubruk. Tapi banyak orang yang masih terpenjara masa lalunya, dia ngelihatin ke belakang terus. Dia susah jalan. Makanya, sekarang kita buka di Filipi 3, ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku. Lupakan semua yang di belakangmu, apalagi yang buruk-buruk, yang jelek-jelek itu lupakan. Buat apa dikenang? Sampah kok disimpan dalam hati itu buat apa? Perlakuan buruk suamimu yang ditinggal selingkuh, terus kamu ingat-ingat buat apa? Ibu Eli nyebutnya wanita tobat. Saya lebih sadis lagi nyebutnya wanita sundal yang nggak bertobat itu. Buat apa kamu ingat-ingat? Buat apa nginget-inget wanita tobat itu?
dipikirin terus kelakuan suami, mulai fokus melihat ke depan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bapak Ibu, engkau nggak bisa lari cepat ngejar tujuan Tuhan, ngejar rencana ilahi, berjalan dalam ketetapan Tuhan kalau engkau masih punya beban masa lalu yang belum dibereskan. Di kitab Yesaya 43 yang ke-18 ngomong seperti ini firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal yang dari zaman purbakala. Kalau hal yang jelek tadi, hal yang buruk tadi kita ingat-ingat terus, kita simpan di dalam diri kita, karena perempuan itu memorinya gede sekali. Dia bisa ingat loh, perlakuan buruk siapapun dia bisa ingat loh. Nah makanya yang buruk itu sekarang mulai dibuang. Hari ini ngelihat sesuai dengan kacamata Allah, dengar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Matamu adalah pintu gerbang masuknya semua informasi, telingamu juga pintu gerbang masuknya semua informasi. Yang jelek, yang buruk, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dibuang. Kalau sudah terlalu lengket, Bapak Ibu perlu konseling, minta didoain, dilepaskan. Kalau engkau terikat dan engkau belum bisa melepaskan dirimu sendiri, engkau perlu dilayani pelepasan, engkau perlu dikonselingin. Tapi mulai sekarang ngambil keputusan setelah kau dengar firman ini, bahwa masa lalu itu tidak ada gunanya sama sekali. Hidupmu bukan ditentukan untuk sejam yang telah berlalu kok. Sejam yang telah berlalu nggak ada gunanya sama sekali. Tapi engkau ditentukan sejam yang akan datang. Ya, sejam yang akan datang ini melangkahnya bersama Tuhan. Sejam yang akan datang ini fokusnya kepada tujuan Tuhan. Pak, aku kan masih melihat dengan mata kepala sendiri. Kepalaku sendiri, aku ngelihat suamiku kelakuannya bejat. Anak-anak aku berantakan, aku disakiti, aku dilukain. Jangan melihat sekarang hal yang buruk. Kalau ngelihat pasanganmu kelakuannya buruk, jangan diingat-ingat yang buruk-buruk. Mulai fokus kepada janji Tuhan. Janji Tuhan terhadap suamiku itu seperti apa ya? Janji Tuhan terhadap masa depanku itu seperti apa? Janji Tuhan terhadap hidupku itu apa? Kalau engkau ingat-ingat masa lalumu di masa lalu, kenangan-kenangan buruk di masa lalu, hal yang tidak berkenan di masa lalu, lama-lama ngikat. Nah, ini perlu diselaraskan dengan firman Tuhan. Makanya, di area jiwa ini harus takluk. Hari ini siapa yang ngontrol hidupmu? Kalau engkau masih dikuasain masa lalu, dan nggak bisa melihat ke depan, sampai nggak bisa mengampuni, artinya engkau jadi orang Kristen yang kelihatannya bebas, tapi sebenarnya engkau dipenjara oleh kenangan masa lalu yang menyakitkan. Kalau engkau belum bisa mengampuni, artinya engkau masih terikat dan belum pernah mengalami kemerdekaan. Harusnya kalau engkau sudah mengalami kelahiran baru, sebenarnya engkau sudah mengalami kemerdekaan, karena di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Harusnya kalau orang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya merdeka. Enjoy, jalan sama Tuhan, nikmatin semua keajaiban. Karena kalau kita nggak jalan sama Tuhan, ujungnya hidup kita akan babak belur. Berapa banyak orang yang dikuasain masa lalunya luka batin. Orang yang dikuasain luka batin itu karena apa? Diingat-ingat kan, belum dibereskan kan. Dari dulu mungkin waktu lahir sudah mau digugurin. Waktu lahir hasil dari hubungan yang belum diberkatin Tuhan. Mau lahir, orang tuanya pengen anak laki, lahirnya anak perempuan. Itu semuanya udah tertolak gitu. Itu punya memori, kenangan itu. Belum lagi perlakuan waktu kecil. Mungkin tinggal sama orang tuanya, nggak diperlakukan, kurang hati bapak, kurang perhatian orang tua. Belum lagi waktu gede ngalami pelecehan. Belum lagi setelah nikah ngalami perlakuan buruk suamimu. Nah, kalau kamu belum beres, kamu akan terikat loh dengan semua kejadian itu. Bagaimana mungkin kita bisa berjalan jadi berkat Tuhan, ngalami orang berkemerdekaan, kalau kita masih belum bisa berdamai dengan diri kita sendiri, karena hal-hal yang dahulu yang belum dibereskan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau hatimu belum beres di hadapan Tuhan sepenuhnya, engkau masih dikuasain jiwamu, tidak heran kemana engkau pergi selalu bikin trouble, bikin masalah. Coba, kenapa sih ada orang cerewet? Kenapa ibu-ibu kadang cerewet, meledak, nggak terkontrol gitu? Coba selidikin penyebab awalnya apa. Bisa saja karena engkau diperlakukan buruk di masa lalu, bisa saja engkau kurang perhatian suamimu, bisa juga karena engkau menutupi semua kelemahanmu. Kenapa orang sampai gampang marah, tersinggungan? Coba penyebabnya apa? Pasti kan ada hal yang buruk yang telah pernah melukain dia. Karena ada orang yang gampang ngamuan, gampang marah-marah nggak jelas gitu. Padahal dia tahu itu nggak benar, tapi masih tetap dilakukan karena terikat kan.
Karena dia trauma dengan perlakuan dulu yang pernah dialaminya. Dia ingat-ingat itu. Ada orang yang trauma dengan kejadian-kejadian tertentu atau barang-barang tertentu. Karena apa? Kok bisa seperti itu? Terikat dengan kenangan-kenangan buruk. Nah, kenangan-kenangan buruk, kejadian-kejadian buruk kita harus serahin kepada Tuhan. Kalau tidak, itu akan membuat engkau tidak bisa melihat ke depan. Hidupmu akan terus babak belur. Coba kita akan lihat ya. Di Filipi, tadi kita kembali ke Filipi ayat yang sekarang kita lihat di ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ini Paulus ini orang yang pintar, orang yang jago. Dia ngejar-ngejar menganiaya jemaat, dianggap itu sebuah hal yang luar biasa. Tapi setelah kenal Kristus, itu nggak ada gunanya sama sekali. Apa yang dulu kita banggakan setelah kita kenal Tuhan, sudah nggak ada gunanya lagi. Ternyata kebanggaannya hanya Kristus. Harusnya kebanggaan Bapak Ibu itu harusnya Kristus. Bukan apa yang kamu pakai, bukan apa yang kamu miliki, bukan apa yang melekat daripada dirimu. Kebanggaanmu karena engkau ngalami Tuhan, hidupmu diubahkan Tuhan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Karena ada orang-orang yang dikuasain emosinya, dikuasain egonya, dikuasain amarahnya, dikuasain masa lalunya. Kalau engkau dikuasain masa lalumu terus, kamu seperti memelihara atau menyimpan sampah dalam hidupmu. Engkau nggak akan mengalami kemenangan. Apa yang kita anggap dulunya sesuatu kebanggaan, setelah engkau kenal Tuhan, harusnya engkau bisa melihat kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar loh. Hari ini hidup kita yang kontrol siapa? Hari ini hidupmu dikontrol emosimu, dikontrol amarahmu, dikontrol perasaanmu, atau dikontrol dan dikendalikan Tuhan. Kalau kita ini milik Kristus sepenuhnya, harusnya kita melakukan apa yang Kristus mau. Saya sudah sering kali ngomong begini nih. Setelah kita lahir baru, setelah kita ikut Tuhan, sebenarnya kita nggak punya hak atas diri kita sendiri. Ini miliknya Kristus sepenuhnya. Kristus yang tinggal di dalam kita. Jadi kita mau melakukan apapun juga, kita harus izin Tuhan. Kemarin saya bilang, sekalipun kamu pingin marah, pingin ngambek, pingin teriak-teriak pun, kamu harus izin Tuhan. Boleh marah apa tidak? Boleh ngamuk apa tidak? Boleh teriak-teriak apa tidak? Karena kita ini bukan punya hak lagi atas diri kita. Milik sepenuhnya Kristus. Kalau kita ini menjadi miliknya Kristus, Kristus yang berkuasa. Sekarang yang jadi masalahnya, yang paling berkuasa dalam diri kita itu siapa? Tuhan yang tinggal di dalam hati kita tadi, pikiran, perasaan, atau kemauan kita. Kalau perasaan dan kemauan dan kehendakmu yang berkuasa, engkau jadi orang Kristen yang kedagingan. Tidak heran perbuatanmu buruk, jelek, kelakuanmu jahat. Kalau engkau jiwamu yang emosi mengendalikan, kamu jadi orang yang keras kepala, susah ditegur, susah dinasihatin. Perbuatanmu persis seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Ini yang seringkali didapati menjadi orang jadi batu sandungan. Susah melepaskan masa lalunya, susah melepaskan semua kejahatannya, susah melepaskan kenangan buruknya. Dia untuk bisa ngelihat Tuhan itu susah. Karena apa? Dikuasain pikirannya, dikuasain kehendaknya, dikuasain kemauannya. Saya berdoa hari ini engkau belajar menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau hari ini masih dikuasain oleh perasaanmu, ini perempuan kan kebanyakan dikuasain perasaan. Berapa banyak dari kita, kalau kita seringkali perasaanku kok, kalau dengar perkataan buruk orang lain kan seringkali tidak enak kan? Benar enggak? Siapa yang pernah dengar perkataan orang lain rasanya terluka perasaannya? Pernah ngalami itu enggak? Kepikiran sampai nggak bisa tidur? Yang suami, yang punya suami, kalau suamimu agak ketus-ketus, kepikiran apa enggak? Seringkali kepikiran toh? Siapa yang pernah dengar perkataan nyakitin orang lain dan sampai kepikiran sampai hari ini? Sekarang lupain aja. Ngapain dipikirin? Itu kan nggak sedap, nggak disebut kebajikan. Buat apa? Itu nggak akan kudus, nggak suci, nggak mulia. Tapi karena kita tadi masih dikuasain di area jiwa ini, belum sepenuhnya ditaklukkan kepada Kristus, apa yang terjadi? Perasaan yang mengendalikan. Akhirnya orang zaman now biasanya ngomongnya mut-mutan gitu loh. Mau berdoa mut-mutan, mau nyembah Tuhan mut-mutan, mau ngampunin mut-mutan, mau senyum mut-mutan. Loh, kamu tuh dikendalikan siapa? Dalam kondisi suka, tidak suka, kondisi menyakitkan atau tidak menyakitkan, kondisi kaya atau miskin, kita harus tetap mengasihi suami kita. Bagian kita para istri harus
menempatkan suami sebagai raja, nabi, dan guru dalam keluarga, tetap menghormatin? Betul apa enggak? Dalam kondisi nggak enak sekalipun loh. Kondisimu suamimu kurang ngajar, tukang selingkuh, kelakuannya bejat. Alkitab katakan istri harus tunduk kan? Perasaanmu enak nggak? Enak nggak? Nggak enak. Makanya ini harus takluk kepada perintah Tuhan. Siapa yang males berdoa? Nggak ada di sini rajin semua. Di sini orang hebat-hebat semua, orang yang takut akan Tuhan semua. Maunya kita doa, malah tidur seringkali. Baca firman, ngantuk luar biasa. Pernah siapa ngalamin kayak itu? Karena apa kok bisa seperti itu? Karena kita masih dikuasain, jiwa kita masih ngontrol. Ingat nggak ketika Petrus, Yohanes, siapa itu? 3 orang itu. Ketika disuruh berdoa malah ketiduran. Dia ngomong begini, roh penurut daging lemah. Betul loh nggak? Kenapa kok daging lemah? Karena nggak ditaklukkan kepada Kristus. Hidupmu bukan lagi dikendalikan oleh perkataan orang lain, dikendalikan oleh perasaan, dikendalikan oleh perasaanmu, dikendalikan oleh memori masa lalumu. Hidupmu harusnya dikendalikan sepenuhnya oleh Tuhan. Kalau hidupmu yang ngontrol dan mengendalikan roh Tuhan, hidupmu akan mengalami kemerdekaan loh. Sekalipun kamu mengalami kesesakan, sekalipun belum ada jalan keluar, kamu tahu persis bahwa ke depannya Tuhan yang memimpin hidupmu, Tuhan berjalan bersamamu, engkau akan mengalami kemerdekaan. Lupa masih nggak ada jalan keluar, jalan sama Tuhan. Roh Tuhan ada padaku, Dia mengurapin aku kok. Ngapain apa yang perlu kutakutkan? Apa yang perlu kucemaskan? Amin. Halo, amin. Kita akan lihat lagi. Dan malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Pengenalan akan Kristus itu lebih penting dari semuanya. Oleh karena Dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Yang kita anggap penting, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita mesti buang. Supaya suatu hari kita didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukankah yang kita kejar adalah didapatin berkenan di hadapan Tuhan? Bukankah ketika kita tutup mata meninggal dipanggil Tuhan, ketemu dengan Yesus, didapati, hei hambaku yang berkenan? Betul apa enggak? Bukankah kita yang kita kejar hari ini, pikul salib, sangkal diri, mati daging ini, supaya kita didapatin menyenangkan Raja di atas segala raja? Makanya segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapannya, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mau tidak mau kita harus sangkal diri, pikul salib, kita matiin daging kita. Kalau tidak, ujung hidupmu akan tetap dikuasain oleh hal-hal yang tidak berkenan. Efeknya, dampaknya, kelakuan perbuatanmu tidak mencerminkan kehidupan yang menjadi berkat, bahkan malah jadi batu sandungan. Terus kita lanjutkan ayat 9. Dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Perhatikan ini ayat yang ke-10-nya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Yang dikehendaki Paulus adalah mengenal Dia, kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya loh. Kenal Tuhan juga bersekutu di dalam penderitaannya ternyata. Itu membuat semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bapak Ibu, bukankah perjalanan kekristenan kita ini sedang diubah menjadi serupa segambar dengan Kristus? Betul apa enggak? Diubah menjadi serupa segambar dengan Kristus itu, segala sesuatu yang tidak benar di dalam diri kita, apapun itu namanya, sengitmu, benceknomu, mokongmu, kelakuan burukmu, bawelmu, cerewetmu, kepahitanmu, sakit hatimu, lukamu, penderitaanmu, apapunlah nama yang menyakitkan itu, kalau kita meresponi sesuatu dengan benar di hadapan Tuhan, justru engkau diubah, didapati menjadi orang yang memiliki respon yang benar, dan ujungnya engkau lulus dalam proses dan mengalami kemenangan. Tapi ketika engkau mengalami proses yang tadi yang tidak enak, yang harusnya dicabut, tapi kamu nikmatin, malah didapatin kita ini tidak berkenan sama sekali di hadapan Tuhan. Kita ketemu problem, kita ketemu masalah, hidup kita babak belur.
Berapa banyak orang masih terus mikirin dengan cara pandangnya yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Dengerin baik, pikiran kita ini tidak sejalan dengan firman. Kita contohnya, kita disuruh mengampuni susah kan? Orang yang ngeselin disuruh datang kasih kue, lah kok enak temen? Oh, dia nyebelin kok saya suruh kasih kue. Suami lagi ketus-ketusnya, tolong samperin, bilang, sayang, cinta, gula, madu, rayon, pulau kelapaku, I love you. Berat, betul apa enggak? Enak, eram. Oh, gemes aku, kadang kan kayak gitu. Suami yang kewetus disuruh kasih senyum, berat toh pikiranmu, lah kok enak emen? Perasaanmu apalagi? Maunya ngikutin keinginan daging perasaanmu. Ngambek aja. Dia ngeselin, gue juga bisa ngeselin. Dia belagu, gue juga bisa belagu. Itu perasaan yang tidak dikendalikan kepada Kristus. Selalu kalau kita nggak kendalikan, ini semakin hari semakin liar. Semakin liar, akhirnya kita menjadi orang Kristen yang bisa duduk di gereja, kelakuan kita persis seperti orang dunia. Terus kayak begitu kelakuannya yang model kayak begitu, terus mengharapkan suamimu yang kabur pengen balik, sampai matamu biru nggak bakalan, pulang malah kepahitan ngelihat kelakuanmu. Justru dengar firman, perbaikin yang di dalam sini, buang semua masa lalu yang buruk, yang masih ngiket kamu, traumamu, sakit hatimu, luka batinmu, apalagi yang jelek-jelek lah pokoknya. Dengar firman ini, serahin semua masa lalumu kepada Tuhan dan mulai melangkah bersama Tuhan. Aku mau melihat jalan dengan janji Tuhan. Sekalipun hari ini enak Tuhan, sekalipun hari ini rasanya nangis Tuhan, rasanya nggak kuat Tuhan. Tapi aku mau berjalan bersama Roh Kudus. Ketika aku berjalan bersama Roh Kudus, ujungnya Tuhan akan bawa aku pada seluruh kebenaran. Beresin hati dulu. Orang pingin suaminya balik, tapi kelakuannya masih tetap buruk, tetap jelek. Orang pingin mengharapkan pasangan hidup yang luar biasa, yang cinta Tuhan, yang romantis. Minimal baiknya kayak saya, tapi mukanya jangan kayak saya lah. Mukanya kayak siapalah artis Korea gitu. Baiknya kayak saya boleh gitu. Ya. Tapi punya kelakuan buruk, ya sopo sing mau dekat gitu loh ya. Ngerti nggak? Kalau engkau sedang mengharapkan suamimu pulang ke rumah, tetapi kelakuanmu masih kelakuan yang lama, disinggung sedikit muarah terus bangkitin masa lalu. Ada, saya pernah ngonselingin orang umurnya sudah hampir 57 tahun, yang diceritain masa lalunya ketika umur 15 tahun disakitin, dilukain. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa beban berat yang harus saya pikul dengerin emak-emak ngomong dari masa muda disakitin dari umur 15, 25 sampai umur 57 tahun. Lah ngapain diingat-ingat? Ini loh yang seringkali jadi orang Kristen itu babak belur terus-terusan. Ini yang seringkali kita ini kelakuannya buruk dan jelek. Ini yang seringkali kita nggak bisa melangkah bersama Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan. Ini yang seringkali kita tidak mengalami promosi dan peninggian. Harusnya hidupmu tambah hari tambah memiliki pengaruh untuk membawa orang semakin hari semakin cinta Tuhan. Harusnya hidupmu menjadi contoh bagi banyak orang, jadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau masih terbelenggu seperti ini, seperti ibu-ibu yang saya ceritakan tadi, ya saya dengan setia dengerin dia ngomong, karena udah terjebak ketemu soalnya. Kan saya dengerin, ya lama-lama saya mesti ngomong ini nggak ada habis-habisnya, ngomong udah 2 jam non-stop hanya ceritain kejelekannya suami. Bapak Ibu, saya mau tanya, siapa kalau ingat-ingat ini yang ingat-ingat seseorang yang paling melukai hatimu, yang paling sering kali nyakitin hatimu, bisa suamimu, bisa siapapun juga. Terus kamu kalau ingat dia itu ingat apa biasanya? Oh, dia itu baik, luar biasa, dia akan bertobat. Atau jengkelnya, ini orang nyebelin, bencekno banget. Ini ingat yang buruk-buruk kan? Benar nggak? Sekarang mulai dirubah. Kalau ngelihat orang yang paling bencekno, paling nyebelin, paling ngeselin, kamu bilang begini, aku tahu ini orang luar biasa dipakai Tuhan untuk membentuk hatiku, dan aku harus tetap ketawa, dan aku harus tetap bahagia. Aku mau melihat orang ini juga dijamah Tuhan, dan hidupku diubah Tuhan. Dagingmu mulai mati nih. Saya cium bau hangus daging kebakar hari ini. Sekarang jangan diingat-ingat semua yang jelek-jelek yang melukai. Kalau kita ingat-ingat, kita ketemu papasan orang yang nyebelin, kita selalu ingat yang jelek loh. Itu harus dibuang, diserahin sama Tuhan. Tuhan tuh kan nggak pernah ngelihat sisi jelek kita kan.
Berapa banyak kita sering nyakitin Tuhan? Pernah nyakitin Tuhan nggak? Sering kan kita ini? Wis pokoknya kurang ajar kadang sama Tuhan. Udah Tuhan terlalu baik, kita malah kurang ajar kadang. Tuhan terlalu, aduh, kurang baik apa sih Tuhan itu? Tapi kita sering kali malah kurang ajar kan. Mau disengaja atau nggak disengaja. Tapi Tuhan, kalau kita datang dengan tulus hati, Tuhan ampunin aku, diterima kan? Betul apa enggak? Baiknya Tuhan kita loh. Kayak gitu loh. Masa kita mau kurang ajar sih sama Tuhan? Kalau Tuhan yang baik kayak begitu aja memperlakukan kita luar biasa, masa kalau ada orang yang sama-sama kurang ajarnya seperti kita sama Tuhan, terus kita nggak mau belajar ngampuni? Belajar melihat sisi baik seseorang. Pak, suamiku nyebelin kok Pak, dia tambah kasar loh. Kamu ngomongin kasar, jadi yang kasar beneran loh. Omongin, suamiku luar biasa. Suamiku suatu hari dia akan dipakai Tuhan, dia akan romantis, mesra, jatuh cinta sama aku, kesengsem luar biasa, kasih duit lebih. Berkatnya berlimpah, usahanya makmur dan sejahtera. Kalau ketemu orang yang nyebelin hatimu, sekarang mulai berpikir begini, ngomongnya begini, terima kasih Tuhan, dengan orang ini Tuhan bawa aku ngerti kebenaran. Terima kasih Tuhan, ada orang ini dipakai Tuhan membentuk aku, meremukkan aku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Jangan ngomong kesel. Males aku ketemu dia, males aku ngomong sama dia. Dia manisnya di depan tok, manisnya di bibir tok, sering ngomong di belakang aku. Sekarang kayak begitu dibuang. Amin. Amin. Kita bersekutu dengan penderitaannya. Bersekutu dengan penderitaan itu belajar matiin dagingmu, matiin perasaanmu yang nggak sesuai dengan kebenaran Tuhan, diselaraskan dengan firman, kehendakmu yang nggak selaras dengan firman, pikiranmu yang nggak selaras dengan firman, dimatikan, diserahkan sama Tuhan, supaya kita berjalan setiap hari beriringan bersama Tuhan. Bapak Ibu, ketika engkau berjalan dengan orang yang menyebalkan dalam hidupmu, kelakuannya buruk, kelakuannya jelek, jelekin kamu terus. Kalau kelakuan orang yang berjalan dengan kita setiap hari jelekin kita terus, ujungnya kita lama-lama kecewa. Pasti kecewa kalau orang ketemu disakitin terus. Tetapi kalau orang itu ngalami kebenaran, dia nggak kesel, tapi ini harus ngalami benar-benar proses ya. Tapi justru kau memiliki belas kasihan dengan orang itu. Kalau ngelihat suamimu kurang ajar ya, atau belum bertobat itu, atau istrimu, ada bapak-bapak yang ikut istrinya bawel gitu, jangan diomongin yang jelek terus. Mulai lihat janji Tuhan terhadap dia, mulai perkatakan, mulai belajar dari semua kejadian yang terjadi. Sebenarnya Tuhan mau ajarin saya apa, saya harus bersikap seperti apa, saya harus ngomong seperti apa. Tapi kebanyakan orang kalau diperlakukan buruk orang lain, ngomong semaunya sendiri. Sekarang mau tanya Tuhan, aku mesti ngomong apa ya Tuhan? Aku mau bersikap seperti apa ya Tuhan? Supaya aku jadi berkat sama orang-orang yang menyebalkan ini loh. Responmu pasti berbeda. Amin. Kalian ini sudah dikhotbahin Bu Eli itu khotbahnya luar biasa. Harusnya tambah bertumbuh, tambah powerful. Harusnya udah ngerti kebenaran, harus berjalan dalam kebenaran. Sekarang waktunya jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Halo. Saya berdoa Bapak Ibu semakin hari semakin bertumbuh ke arah Kristus. Tidak lagi dikuasain oleh pikiran jahat, pikiran buruk, pikiran jelek. Kalau engkau masih ingat-ingat perlakuan buruk orang lain, kelakuan buruk orang lain, sekarang belajar menaklukkan diri sepenuhnya kepada Kristus. Ingat, hari ini ada roh Allah yang tinggal di dalammu. Amin. Namanya saja Roh Kudus. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Harusnya Roh Kudus yang ngontrol hidupmu, yang mengendalikan hidupmu. Kalau Roh itu kudus, harusnya pikiranmu juga ngikut kudus, ikut suci. Kalau pikiranmu hari ini masih ngaco mengembara kemana-mana, harus belajar ditaklukkan kepada Kristus. Kalau hari ini masih ada orang-orang yang sakit hati, masih ingat-ingat perlakuan buruk suamimu di masa lalu, perlakuan orang lain di masa lalu, dan kamu simpen itu, sebenarnya kamu nyimpen sampah. Tidak heran orang yang nyimpen perlakuan buruk, kejelekan orang lain, orang itu pasti kena sakit penyakit kan rata-rata. Saya ngelihat ada orang-orang yang disakitin suaminya begitu rupa,
Sampai dia kena sakit kanker loh. Ujungnya mati loh. Karena nyimpen kepahitan. Berapa banyak perempuan yang nyimpen masalahnya sendiri, yang buruk-buruk disimpan begitu rupa, sampai dia nggak tahu apa yang diperbuat, ujungnya sakit penyakit mati. Kita mau ngalami kehidupan jadi berkat bagi banyak orang. Bukan mati muda. Kita mau mati pada umur yang tua, lanjut jadi berkat buat anak cucu kita nanti. Jadi kesaksian hidup. Bagaimana kau bisa menikmati hidupmu dengan sesuatu yang ilahi, yang ajaib dan dahsyat, tapi kamu masih terpenjara oleh kehidupan masa lalumu, terpenjara oleh kelakuan orang lain di masa lalu. Kamu masih ingat-ingat begitu rupa, sampai nempelnya begitu rupa. Makanya tidak heran ya, istri-istri itu kan memorinya gede ya. Memorinya itu gede, nyimpen hal yang gak penting juga disimpan. Coba perhatikan kalau bapak ibu sedang marah-marah gitu. Coba perhatikan, yang keluar dari mulutmu apa? Iya, aku udah kesel dari kemarin itu karena kelakuan kamu. Lu kemarin sudah berlalu, kok masih dipikirin? Iya, setahun yang lalu. Dulu orang tuamu, dulu Pak Kongcomu, lu ngapain dibawa-bawa? Berapa banyak orang ketika marah masih inget-inget perlakuan buruk dari yang masa lalu. Sekarang mulai lihat masa depan, jangan lihat masa lalu. Kalau engkau masih lihat kejelekan orang lain, keburukan orang lain, engkau jadi orang yang susah percaya Tuhan. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Kenapa ada orang itu yang susah percaya dengan orang? Curigaan terus sama orang. Kalau ditelusurin ke belakang, pasti dia pernah disakitin, pernah dikecewakan. Makanya kalau ada orang dekat sama dia, dia terlalu naruh curiga. Ini jangan-jangan mau nipu saya nih. Jangan-jangan mau pinjam duit nih. Jangan-jangan dia mau bohongin saya ini. Makanya curiga. Apalagi kalau ada orang-orang yang pernah disakitin di masa lalu, kitab Amsal katakan, dia taruh palang gapura di sebuah puri. Namanya apa? Pertengkaran. Dengan marah. Orang-orang kalau ditegur salah, udah tahu salah, tapi yang ditegur tambah marah. Artinya kau nutupin kelemahanmu, lukamu di masa lalu. Ini jangan-jangan ini bikin sakit lagi loh. Ada orang yang ditegur marah kan? Nggak ada ya di sini ya? Udah tahu salah, dikasih tahu marah, ada nggak? Kayaknya nggak ada. Sudah bertobat semua disebut Pak Info Eli kok. Nggak ada di sini, baik semua kudus suci tak bercacat celah semuanya. Ada orang udah tahu salah, dikasih tahu membantah, bela diri. Ada orang bela diri, suka bela diri? Atau akuin kesalahan? Tadi saya lihat video, tapi cocok juga ya video ini. Saya tunjukin ke istri saya. Hani, coba kita lihat video ini, dia ketawa. Biasanya suami salah, dia minta maaf, masalah selesai. Tapi ketika istri salah, dia nangis dulu, ngambek dulu, pokoknya ngamuk-ngamuk dulu, ujungnya nyalain suaminya, dan harus tetap suaminya yang harus salah. Karena istri dimanapun dia paling benar sejagat raya, seringkali kayak begitu. Tetapi sekarang kita mau belajar menjadi istri yang bijaksana, yang bisa menguasai diri dan mengendalikan diri yang baik. Menguasai diri sepenuhnya. Harusnya roh yang ngontrol dan mengendalikan, bukan lagi pikiran, perasaan, dan kemauanmu. Kau fokus sama Tuhan. Kau akan ngelihat janji Tuhan yang ilahi, yang ajaib dan dahsyat. Ketika ada perlakuan buruk atau perlakuan jelek, kamu bisa enjoy aja, tenang aja, senyum aja. Aku tahu kok, di balik semua ini aku tahu Tuhan sedang ngurusin hatiku, dan Tuhan sedang persiapkan aku pada sesuatu yang ilahi. Tapi kalau engkau belum beres hatimu, kamu bisa marah-marah, teriak-teriak histeris, kacau dan berantakan. Bisa duduk di gereja, rajin ikut Zoom, rajin ikut live IG, ikut ibadah online, onsite. Tapi kalau kamu masih dikuasain jiwamu, dikuasain dagingmu, kelakuanmu persis seperti orang dunia. Bisa duduk di gereja, sikap dan tindakanmu tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, waktu ibu-ibu ini belajar firman seperti ini, ditaruh di dalam hatimu, dipraktekkan. Praktek firmannya itu bukan dalam keadaan baik, waktu dalam kondisi yang tertekan, dalam kondisi yang dipersalahkan, dalam kondisi disakitin, dalam kondisi dilukain. Prakteknya kamu harus benar-benar praktek kebenaran firman Tuhan. Amin. Reaksimu harus sesuai dengan firman. Mulai hari ini melihatnya ke depan. Kalau kamu ngelihat ke depan, kau akan melihat sesuatu yang ilahi yang Tuhan siapkan dalam hidupmu.
Nah, makanya ini belajar di setiap hari ini, pikul salib sangkal diri, mati daging. Pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu harus ditaklukkan sepenuhnya kepada Kristus. Jangan sampai kamu menjadi orang yang tidak terkontrol. Kamu malah kedagingan, kamu malah kelakuannya buruk, malah jadi batu sandungan, dan tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang coba kita buka di Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan, yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran, yang membawa kamu kepada pengkudusan. Kalau kita menyerahkan diri kita ini pada hamba kecemaran, akhirnya apa? Tubuh kita ini, kita serahkan kepada hamba kecemaran, akhirnya akan mendatangkan kedurhakaan dan menghancurkan hidup kita. Makanya tadi kita harus menyerahkan tubuh, anggota-anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran. Kalau kita serahkan kepada kebenaran, ujungnya akan membawa kita dalam kesucian, dalam kekudusan. Prakteknya dalam tindakanmu, dalam ucapanmu. Dengar firman kayak begini, ini belajar praktek nanti. Kalau nggak praktek, nggak akan mengalami kemenangan. Coba lihat reaksimu nanti. Ketika engkau mengalami hal buruk, hal jelek, diperlakukan nggak wajar, nggak selayaknya. Orang Jawa bilang nggak diwongke itu. Apa keluar reaksi dalam hidupmu? Ketika ngelihat keluargamu masih kacau, ngelihat suamimu masih kacau, apa reaksimu kira-kira? Histeris, panik, atau orang ketika tuduh kamu, perlakuan kamu? Kalau kamu sudah benar-benar dipulihkan Tuhan, sudah mengalami kedewasaan, hidupmu belajar ditaruh di pada pusat kehendak Tuhan dan mengizinkan Roh Kudus menguasainya, kamu bisa tenang dan enjoy loh. Orang boleh ngomong apapun juga, orang boleh menuduh apapun juga, orang boleh memperlakukan buruk kayak apapun juga, tidak pernah mempengaruhi janji Tuhan atas hidupmu. Amin. Kondisi boleh buruk, keadaan boleh buruk, perlakuan orang lain boleh buruk, tetapi janji Tuhan tetap kekal dalam hidupmu untuk selama-lamanya. Yang kita pegang bukan perkataan orang lain, bukan perlakuan orang lain, bukan kejadian yang hari ini kita alami. Yang kita pegang adalah janji Tuhan yang dinyatakan atas hidup kita. Itu yang membuat engkau semakin hari semakin kuat, semakin kokoh nih. Responmu, reaksimu semakin hari semakin benar di hadapan Tuhan. Dampaknya kelakuan tindakanmu persis sama seperti Kristus. Amin. Kekristenan yang sejati itu bukan dilihat waktu kita bahasa roh, waktu kita ikut persekutuan doa, waktu kita ibadah, waktu kita memberi persembahan, waktu kita ngajak pendeta makan. Bukan. Kekristenan yang sejati itu adalah praktek hidupmu di saat-saat buruk yang tidak enak, tapi responmu, sikapmu, tindakanmu persis seperti Kristus, persis seperti firman. Kata Kristen pertama kali disebut di Antioquia. Kenapa kok disebut Kristen? Karena ngelihat nih orang yang ikut Yesus nih kelakuannya persis seperti Yesus. Hari ini kita ngelihat orang ikut Yesus kelakuannya seperti orang dunia. Artinya itu orang yang belum bertobat nih, yang masih dikuasain perasaannya, dikuasain pikirannya, dikendalikan oleh emosinya. Coba Bapak Ibu, kalau engkau masih gampang marah, tersinggungan, bukan Roh Kudus yang mengendalikan hidupmu, daging itu. Engkau yang masih inget-inget kepahitan, gak bisa mengampuni, kamu dikuasain masa lalu. Kamu terpenjara dengan masa lalu karena perlakuan buruk orang lain, karena sikap buruk orang lain, karena perlakuan yang gak enak, yang melukai hatimu. Kamu inget-inget terus, tidak heran kamu susah ngampuni. Terus kamu pikir hidup masuk surga, lah kok enak temen. Alkitab katakan barang siapa membenci sesamanya, dia adalah pembunuh manusia. Mana mungkin pembunuh masuk surga? Terus kamu masih kesel gak bisa mengampuni, terus kamu pikir masuk surga. Yang penting aku percaya Yesus masuk surga. Surga kok dianggap murahan atau apa? Belajar kita menguduskan diri kita, menaklukkan sepenuhnya kepada Kristus. Di area pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu harus tunduk. Yang hari ini masih dikuasain perasaannya, yang dikuasain kehendaknya, dikuasain kemauannya, kita harus taklukkan sepenuhnya kepada Kristus. Izinkan Roh Kudus menguasain hidupmu, izinkan Roh Kudus memimpin hidupmu, sekalipun tidak enak jalan, bertindak seperti firman Tuhan. Amin. Diberkati nggak apa ini? Amin. Mana tangannya? Angkat dulu. Saya nggak bisa dengar suara ini. Ini saya berdoa ada orang-orang yang mulai lihatnya ke depan,
Ada orang-orang yang mulai fokus kepada tujuan Tuhan. Bapak Ibu, kan saya udah pernah sering kali cerita, kalau suka dengerin khotbah saya, cari di YouTube, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share juga, bagus. Kan saya sering pernah kesaksian. Saya kan pelayanan dari tahun ke udah lama sekali. Dari tahun 97 saya udah pelayanan. Dan saya nggak tahu ujung pangkalnya pelayanan saya seperti apa loh. Tapi saya melihat suatu hari saya akan jadi berkat bagi banyak orang. Suatu hari perkataan saya akan jadi berkat bagi banyak orang. Waktu itu tidak pernah terpikirkan dalam pikiran saya pelayanan sampai hari ini. Saya melihat banyak orang diubahkan, banyak orang dijamah Tuhan luar biasa. Waktu saya belum melihat jalan keluar, saya jalan terus sama Tuhan. Saya persiapkan diri saya. Saya belajar, saya penuhi dengan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Saya kembangkan kapasitas saya. Saya jalan sama Tuhan. Saya izinkan Tuhan meremukkan saya. Saya persiapkan diri saya. Ketika momentum itu tiba, terjadi sesuatu yang ilahi. Hari ini pun juga harusnya sama. Segala sesuatu yang buruk, apapun itu namanya, yang dalam diri kita, yang tahu adalah kamu dengan Tuhan. Makanya setiap orang harus berdoa. Setiap orang harus bangun keintiman dengan Tuhan. Setiap orang harus meditasi kebenaran firman Tuhan. Jangan main medsos terus. Kalau main medsos dengerin khotbah masih oke lah. Tapi banyak orang main medsos yang nggak penting-penting, mulai dikurangin. Setiap hari harus bangun keintiman dengan Roh Kudus. Izinkan Tuhan mengkoreksi hatimu. Ada yang segala sesuatu yang tidak berkenan, semua kejahatan dalam dirimu, kelemahanmu masih nempel, masa lalumu masih menghantui, masih menguasain, luka batinmu di masa lalu yang belum beres, serahin ke Tuhan. Kalau kamu meluka batin dan belum dibereskan dari masa lalumu, hidupmu akan kacau. Keluargamu akan berantakan. Saya seringkali melihat orang yang punya masa lalu belum dibereskan. Luka batin masa lalu belum dibereskan. Kelihatannya sih mukanya cantik, mukanya ganteng luar biasa. Tapi waktu momen-momen tertentu, muka yang cantik dan ganteng itu tidak menarik lagi. Ternyata kelakuan yang busuk yang muncul. Semuanya jadi enak dan membosankan. Kalau hari ini ada orang-orang di tempat ini yang masih, yang mau dengerin online atau dengerin nanti khotbah, yang masih dipengaruhi masa lalu, mengalami luka. Kalau engkau nggak bereskan, orang-orang di sekitarmu akan terluka. Kita ini kalau belum beres dengan Tuhan, kita punya kelemahan yang belum diberesin dengan Tuhan. Kelemahan itu merugikan kita dan merugikan orang di sekitar kita. Coba Bapak Ibu koreksi masing-masing, lihat apa yang pernah kamu lakukan, apa yang kamu pernah berbuat terhadap orang lain yang melukai orang itu. Gara-gara apa? Pasti gara-gara sikapmu yang buruk, sikapmu yang jelek. Apapun namanya itu, bisa kelemahanmu kok. Yang tahu kan Bapak Ibu sendiri. Coba serahin ke Tuhan. Kalau setiap hari kita koreksi diri, kita serahkan sama Tuhan, terus kita belajar firman kayak begini nih, tambah hari kita ini tambah diubahkan. Ngerti nggak? Tambah diubahkan. Kan saya bilang, kekristenan itu bukan sekedar ibadah. Kekristenan itu gaya hidup setiap hari berjalan sesuai kehendak Tuhan. Kekristenan adalah seni berjalan dipimpin oleh Roh Kudus, pikul salib, mati daging, sangkal diri, melihat ke depan bersama Tuhan, penuh pengharapan sekalipun hari ini Bapak Belur. Katakan amin yang kenceng. Kekristenan adalah berjalan bersama Tuhan, melihat sesuatu yang ilahi ke depan loh. Berjalan bahkan berlari bersama Tuhan. Tapi kalau engkau masih dibebani dengan hal yang gak penting, hal yang babak belur, bagaimana kamu bisa berlari? Wong hidup ini seperti pertandingan kok. Ngikutin peraturan pertandingan. Kalau kamu gak ngikutin peraturan pertandingan, kamu bisa didiskualifikasi kok. Dan syaratnya satu, engkau harus pikul salib, sangkal diri, mati daging. Damai dengan dirimu sendiri, damai dengan masa lalumu, damai dengan orang lain, dan baru bisa damai dengan Tuhan. Kalau tidak, engkau masih jadi orang yang kelihatannya bebas, tapi di penjara masa lalumu. Dan kalau sudah masih di penjara masa lalumu, masih menyakitin, ngelukain, kelakuannya buruk, kelakuannya jelek, kelakuannya nyebelin, jadi batu sandungan, tidak heran suamimu kabur. Coba perhatikan. Suami-suami yang kabur itu coba perhatikan. Selama ini sikapmu apa? Ganas kayak beruang kehilangan anak? Atau kamu manis? Justru kalau suamimu kabur atau masih di rumah punya selingkuhan, tapi sikapmu manis, lembut, mesra, penuh kasih, layani yang terbaik,
bilang cinta, bilang bangga punya suami yang luar biasa. Kita ngomong suami yang bangga dengan suami yang luar biasa itu karena kita perkatakan janji Tuhan. Pada prakteknya kan daging kan teriak-teriak. Gimana mau bilang saya cinta sama sayang, dia suami luar biasa, orang prakteknya nyebelin bencekno kok. Kan kita perkatakan janji Tuhan, kita tabur benih perkataan yang baik. Bapak Ibu, setiap tindakanmu, ucapanmu itu seperti benih. Kalau kamu ingin melihat yang baik, perkatakan yang baik. Suatu hari kamu akan menuai yang baik itu. Kalau kamu ngomong yang ngeluh, gerutu, ngomel, ngomong jelek-jelek, suatu hari kamu juga akan tuai yang jelek pula. Bukankah kita ingin tuai yang baik masa depan kita? Amin. Amin. Angkat tangannya. Pengen lihat. Hari ini pun juga sama. Kalau hari ini mulai taruh benih yang baik di pikiranmu, pikiran Kristus. Di Filipi 4:8 itu loh. Itu resep itu. Resep menaklukkan diri. Pokoknya kalau nggak sesuai dengan Filipi 4:8, saya nggak mau ngomong. Coba ikutin saya. Kalau tidak sesuai dengan Filipi 4:8, saya tidak mau bertindak. Saya nggak mau ngomong. Saya nggak mau berpikir. Amin. Kamu perlahan-lahan akan diubah menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Semakin hari diubahkan. Nanti ngelihat, waktu kamu lihat orang-orang di sekitarmu yang dulunya diri kita bawel, cerewet, dan luar biasa, tapi orang-orang sekitarmu ngelihat, loh, ini kok jadi berbeda ya? Kok jadi manis? Suamimu yang biasanya galak, kok ini manis ya orang? Ini aku udah ketus, kok kita tambah baik ya? Lama-lama Tuhan lembutkan hatinya, tambah jatuh cinta lagi. Tambah sayang lagi. Tambah mesra lagi. Tapi kalau kelakuanmu kuwetus, sudah jelek, ketus, cerewet, cantik sih cantik, kesalon sih kesalon, tapi mulutnya horor, nyakitin, udah sombong, belagu, keras kepala, susah dibentuk. Siapa yang mau deket kamu? Siapa yang mau betah dengan kamu? Kita pun meski belajar kok. Dengar firman itu memperbaiki yang di dalam. Amin. Firman adalah roh dan kebenaran. Kita makan, kita diubah yang di dalam ini. Waktu kita diubah yang di dalam ini, kita akan melihat kemuliaan Tuhan manifestasi dalam kehidupan kita. Amin. Tahu nggak Bapak Ibu? Ketika roh Tuhan manifestasi dalam hidupmu, kamu dipakai Tuhan jadi berkat bagi banyak orang. Makanya kita harus mengalami pemulihan. Makanya kita harus mengalami hidup merdeka. Katakan bebas. Merdeka bersama Kristus. Tahu nggak? Kalau roh Tuhan semakin hari memenuhi hidup kita, ujung hidupmu seperti Yesaya 61 ayat yang pertama mulai. Roh Tuhan Allah padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Hidupmu bukan hanya fokus pada dirimu sendiri kalau engkau mengalami kemerdekaan. Hidupmu akan dipakai Tuhan menyampaikan kabar baik. Katakan kabar baik. Selama ini yang keluar dari mulut kabar baik atau kabar buruk? Ayo, kalau yang selama ini masih ngomong kabar buruk, berubah. Bertobat hari ini. Kita dipakai Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung dalam penjara. Bagaimana mungkin kita dipakai untuk merawat orang-orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, kepada orang-orang yang terkurung dalam penjara, sedang kita sendiri terpenjara oleh emosi, terpenjara oleh masa lalu, terpenjara oleh pikiran dan perasaan kita sendiri? Mana bisa? Kita harus mengalami kemerdekaan. Amin. Kita harus berjalan, mengalami breakthrough dan terobosan setiap hari bersama Tuhan. Ini kayaknya tambah, waktu saya udah habis nih kayaknya nih. Bablas terus ini diselesaikan nanti bisa jam 10 ini. Kita tutup ya. Dadah lu jangan dong, bilang gitu. Saya berdoa ada orang-orang ngalami kemerdekaan hari ini. Dia nggak pusing dengan apa yang terjadi di masa lalu. Dia fokus kepada janji Tuhan. Boleh masa lalunya buruk, boleh masa lalunya menyakitkan, tapi saya tahu ke depan saya akan ngalami breakthrough dan terobosan. Hidup saya jadi berkat Tuhan. Amin. Mulai hari ini saya mau buang sampah. Hari ini saya mau buang hal yang jelek. Saya mau buang ingatan-ingatan yang buruk. Saya mau mengalami kemerdekaan. Karena di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Coba kita buka di ayat yang terakhir. Di 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7.
2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Katakan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kira-kira hidupmu tambah tertib apa enggak? Hidupmu tambah bahagia enggak? Karena kamu diberikan roh yang powerful, bukan roh ketakutan, roh keberanian, punya power dan otoritas atas semua kelemahan dan dosamu. Kalau ada hal yang nggak benar, ini nggak benar nih, aku mau lakukan yang benar. Ini nyebelin ini, aku mau sikap yang benar ini. Kira-kira kamu tambah hari tambah powerful nggak? Tambah nyenengin hati Tuhan nggak? Biasanya mulutnya uncontrollable, alias nggak terkendali. Tiba-tiba kamu bisa mulutnya penuh kasih dan tertib seperti yang Tuhan mau. Jadi berkat. Kira-kira hidupmu bahagia nggak? Hidup dan mati dikuasain lidah. Siapa menggemakannya akan makan buahnya. Perkataan orang itu seperti benih yang ditabur. Kamu memperkatakan yang buruk, kamu akan menuai yang buruk. Kamu memperkatakan yang baik, kamu akan menuai yang baik. Dan kita mau menuai yang baik mulai hari ini. Kita mau berpikir yang baik, kita mau melihat janji Tuhan, dan kita mau melakukan kebenaran. Hidup kita akan mengalami breakthrough dan terobosan. Amin. Amin. Dalam nama Yesus aku berdoa urapan-Mu sedang turun pada setiap orang yang ikuti badai ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa untuk orang-orang yang masih terikat dengan masa lalu, luka batin di masa lalu. Selalu mengingat keburukan, perlakuan buruk, sikap buruk orang lain terhadap dirinya. Sampai dia menjadi trauma. Sampai dia kepahitan dan sakit hati. Aku berdoa setiap orang yang ikuti badai ini, aku cabut di dalam nama Yesus. Aku patahkan setiap kepahitan, luka batin, masa lalu yang tidak berkenan dengan aku patahkan dalam nama Yesus. Ada orang-orang yang masih mengalami luka batin, susah melepaskan pengamuran, taruh tangan kananmu di bagian dada. Ada orang-orang yang masih terpenjara oleh perlakuan buruk orang lain, sikap buruk orang di masa lalu, taruh tangan kamu di dada. Tuhan, kau lihat setiap orang yang tangannya taruh di dada ini. Hamba-Mu berdoa, berikan kemampuan, kekuatan. Dia berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian. Dan aku patahkan setiap ikatan jahat dalam tubuhnya, dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Aku berdoa ada orang-orang yang ngalami beban berat, yang nggak tahu jalan keluarnya. Hamba-Mu berdoa berkasih karunia ilahi, kekuatan ilahi, bahwa orang-orang ini bisa melihat janji Tuhan. Melihat janji Tuhan ke depan, hidup penuh pengharapan. Dan berikan kemampuan untuk berjalan hari demi hari. Ngalami proses itu. Ngalami perjalanan padang gurun yang sakit dan tidak enak itu. Berikan kemampuan setiap orang di tempat ini berjalan dalam kekudusan dan kesucian. Buat mereka ngalami Tuhan secara pribadi dan ujungnya mereka ngalami kemenangan. Tanpa terkecuali. Ada orang-orang yang terlibat pelayanan Tuhan pakai pengaruhnya lebih gede lagi. Urapannya lebih gede lagi. Kapasitasnya lebih gede lagi. Kamu berdoa untuk orang-orang yang di Amerika, di Indonesia, di Bali, di Semarang, di Jakarta, di Malang. Tuhan, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Urapan-Mu sedang turun di tempat mereka sedang duduk atau berdiri hari ini. In Jesus' name. Aku lepaskan pengurapan itu turun. In Jesus' name. Jamah mereka. Jamah mereka. Biar pengurapan-Mu mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tuhan, malam hari kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu segala hormat, pujian, pengagungan buat Engkau Raja di atas segala raja. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan firman ini jadi kehidupan. Dan Hamba-Mu berdoa biar kasih karunia Tuhan melimpah, limpah turun atas setiap orang. Berkati PD Victory di luar negeri, di Amerika, di Semarang, di Jakarta, di Bali, di Surabaya. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Berkati Bu Eli jadi memiliki kapasitas yang gede sekali.
kapasitas yang gede sekali, menjadi berkat bagi orang-orang, bagi ibu-ibu khususnya. Berkati semua yang terlibat pelayanan, berkati Mamis, berkati semuanya. Dalam nama Yesus, biar anugerah kemurahan melimpah malam hari ini. Anugerah, kasih setia, kemurahan kami kembalikan, segala hormat, kemuliaan bagi Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. And God bless you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintaimu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede mianaramo, ikiri mianananamo se, ikiri miananamo so. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, Inananaramore, Ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan.
Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadimu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.